Bayangkan lu tiba-tiba menghilang dari dunia ini hari ini. Sedih mungkin. Tapi pertanyaannya, apakah dunia akan berhenti berputar ketika lu nggak ada? Sama sekali enggak. Orang-orang akan berduka sebentar, menangis beberapa hari, lalu kembali menjalani hidup mereka seperti biasa. Bahkan dalam waktu singkat, banyak dari mereka akan lebih sibuk memikirkan cicilan, pekerjaan, atau drama terbaru di media sosial dibanding mengenang lu. Sejak kecil, kita tumbuh percaya bahwa lo itu istimewa. Lo dikelilingi perhatian. Orang tua yang bangun dini hari buat suapin lo sarapan, guru yang sabar jelasin PR sampai lo paham, teman-teman yang ikutan nonton film bareng sampai larut malam. Semua momen itu terasa hangat dan membuat lo merasa penting. Tapi coba lo tanya lagi, apa semua itu benar-benar tulus dari hati mereka? Atau hanya karena mereka punya kewajiban? Ibu lo merawat lo bukan sekadar karena lo lucu, tapi karena itu tanggung jawabnya. Guru ngajar lo karena itu tugas, bukan karena setiap muridnya harus jadi bintang. Temen lo nongkrong bareng lo mungkin karena ada rasa nyaman, tapi ketika lo jatuh sakit atau gagal, lo akan lihat siapa yang benar-benar stay. Tidak semua perhatian itu salah, justru kita perlu menghargai setiap kebaikan. Namun realisasinya adalah kita tak bisa bergantung sepenuhnya pada perhatian itu. Kenapa gue bilang ini menyakitkan? Karena ketika lu sadar bahwa sebagian besar perhatian itu bersifat sementara, lo merasakan kelegaan sekaligus kekosongan. Kelegaan karena lu terbebas dari ekspektasi orang lain, lu nggak perlu lagi pura-pura kuat saat lelah, pura-pura bahagia saat sedih. Tapi ada juga rasa lonely. Karena lu tahu hanya ada satu orang yang akan menemani setiap gerak napas lo, yakni lo sendiri. Dari titik itulah lo menemukan kebebasan. Kebebasan untuk tidak menjadi apa yang orang lain mau. Kebebasan untuk berlebihan marah, berlebihan menangis, atau tertawa sampai menangis lagi. Kebebasan untuk mengejar mimpimu, walau nanti tak ada tepukan tangan saat upacara kelulusan. Dengan kebebasan itu, lo bisa menentukan cerita lo sendiri. Lo bisa bilang, hari ini gua nggak pakai topeng, dan dunia tidak akan runtuh. Lo bebas menolak norma yang bikin lo sesak. Coba sekali lagi bayangkan, lu berjalan ke mall dengan baju warna kuning neon, rambut acak-acakan, sandal jepit sebelahnya putus tali. Lu tahu di kepala lu, setiap orang bakal menatap. Padahal saat itu banyak yang lagi sibuk cari parkir, cek WhatsApp, atau mikirin deadline kerjaan. Di tengah keramaian lorong mall, lu mungkin merasakan tatapan dari 1-2 orang. Tapi tatapan itu bukan untuk menilai lu seorang diri. Mereka juga sibuk mencoba berpura-pura tengok-tengok, pura-pura berpost untuk Instagram story. Realitanya, tak satu pun dari mereka yang mengingat warna pakaian lo esok hari. Itu fakta membebaskan. Lu punya hak untuk tampil unik, aneh, atau bodoh tanpa takut ingatan orang lain akan terpatri selamanya. Menyadari bahwa enggak ada yang benar-benar peduli itu bukan cuma kenyataan pahit. Ini tiket emas menuju kebebasan. Lo enggak perlu takut dihakimi setiap saat. Mau mencoba hal baru, mau gagal, mau terlihat bodoh, santai aja. Besoknya orang-orang sudah lupa dan balik sibuk dengan drama hidup mereka sendiri. Ketakutan lo terhadap pendapat orang lain hanyalah bayangan di kepala. Jadi kenapa masih repot-repot nyensor diri sendiri? Lepaskan rasa malu, buang kebutuhan akan validasi, dan jalani hidup dengan autentik. Karena toh pada akhirnya enggak ada yang benar-benar peduli. Dan justru disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Sadarlah, semua orang pada dasarnya sibuk dengan hidupnya sendiri. Lo mungkin merasa dunia berputar di sekitarmu, tapi kenyataannya mereka lebih sibuk mikirin tagihan, gebetan yang enggak balas chat, atau drama pekerjaan yang bikin stres. Intinya, kemandirian emosional adalah kunci. Lo tidak perlu tepukan di pundak setiap kali lo jatuh. Lo tidak butuh ucapan, sabar ya, setiap kali lo kecewa. Lo cukup mengatakan pada diri sendiri, gua cukup untuk diri gua sendiri. Sekarang tanyakan pada otak lo ketika muncul ketakutan, ini beneran masalah atau cuma drama lo? Biasanya jawabannya adalah drama. Lo takut ditertawakan, padahal orang lain bahkan nggak nyimak. Lo takut gagal, padahal kegagalan adalah guru terbaik. Lo takut nggak diterima, padahal yang penting adalah kejujuran lo pada diri sendiri. Jadi, mulai sekarang, setiap kali lo merasa terbatasi oleh omongan orang, lepaskan saja. Fokus pada apa yang bikin lo hidup, apa yang bikin lo bersemangat menyambut matahari pagi. Jalani hidup dengan autentik tanpa beban standar apa yang seharusnya lo lakukan.
Di dunia yang ramai dan penuh hiruk-pikuk, menemukan satu orang yang benar-benar peduli seperti menemukan berlian di tumpukan batu, langka dan berharga. Apabila lo punya mereka, entah sahabat, keluarga, atau pasangan, hargai mereka, peluk mereka, dan katakan terima kasih. Tapi setelah itu, ingat, kebahagiaan terbesar adalah ketika lo bisa tersenyum lepas tanpa tergantung pada mereka. Karena pada akhirnya, hidup lo ada di tangan lo sendiri. Lepaskan rasa takut, lepaskan kebutuhan akan validasi, dan nikmati setiap langkah meski kadang terjatuh, tergores, ataupun gagal. Semua itu justru membuat cerita lo jadi lebih berwarna. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jika kata-kata ini menyentuh lo, bagikan ke seseorang yang juga butuh suntikan semangat. Karena ketika kita saling mendukung, kita tumbuh bersama menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing.